Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami yang berjudul Bayer. Bayer AG didirikan pertama kali pada tahun 1863 oleh Friedrich Bayer, seorang ahli dalam bidang pewarna bersama rekannya Friedrich Westcott di Bremen, Jerman. Sementara Friedrich Westcott berasal dari keluarga petani dan memiliki sebuah pabrik pewarnaan benang. Tepat pada tanggal 1 Agustus 1863, kantor Fred Bayer & Co. sebagai cikal bakal Bayer AG resmi dibuka di Rittershauss, Bremen dengan hanya memiliki satu orang pegawai, Daniel Press, yang kemudian bekerja selama 40 tahun dan ikut menjadi saksi sejarah bagaimana Bayer AG tumbuh dan berkembang, yang bahkan sang pendirinya sendiri tidak sempat melihat transformasi perusahaan ini. Produk pertama yang mereka hasilkan adalah Fuchsin, pewarna tekstil yang tahan terhadap asam. Hingga tahun 1877, perusahaan ini memiliki 4 pabrik yang memproduksi berbagai macam pewarna tekstil antara lain Fuchsin, Anilin, Alizarin, dan Azo. Di tengah perkembangan perusahaan yang sedemikian pesat, pada tahun 1880, sang pendiri Friedrich Bayer meninggal dunia pada usia 54 tahun. Berselang 4 tahun dari partnernya, Friedrich Westcott yang meninggal dunia dalam usia 55 tahun. Sebelumnya, tongkat kendali perusahaan ini diserahkan kepada sebuah dewan yang terdiri dari Julie, Friedrich Bayer Jr., Karl Ruff, Friedrich Westcott Jr., August Schiller, dan Edward Truth sebagai satu-satunya bukan anggota keluarga sendiri. Nama perusahaan pun diubah menjadi Farben Fabriken from Fred Bayer & Co. dan menjual sebagian saham di pasar saham Düsseldorf. Pada tahun 1883, Karl Ruff merekrut seorang anak muda berusia 23 tahun yang sangat terobsesi dengan kimia, Karl Duisberg, sebagai tenaga ahli kimia dan mengepalai divisi riset perusahaan ini. Pada musim panas tahun 1886, Karl Duisberg melihat tumpukan ratusan drum berisi paranitrophenol yang terogok begitu saja di halaman belakang pabrik yang memproduksi benzosurin. Pada tahun 1900 dia menjadi CEO Bayer & Co. Di tangannya berbagai obat-obatan berhasil disintesis dan banyak diantaranya yang kemudian menjadi legendaris, yang kemudian dinobatkan pula menjadi obat sepanjang masa, yaitu aspirin. Beberapa obat baru juga kemudian ditemukan, diantaranya sulfonal yang disintesa dari dietilmercaptodimetilmetan. Setelahnya ditemukan pula trional sebagai obat penenang, hasil pengembangan dari sulfonal. Obat lain yang dikembangkan adalah piperazine untuk obat cacing. Pada tanggal 10 Agustus 1897, Felix Hoffmann berhasil mensintesa asetilsalisilik asid. Dengan proses asetilisasi asam salisilat menggunakan asam asetat, sebuah penemuan yang luar biasa. Para ilmuwan berusaha mensintesa asa dengan berbagai macam metode, namun belum pernah ada yang berhasil. Selanjutnya, Bayer mendaftarkan paten dari produk ini yang kemudian disetujui pada tahun 1899, yang diberi nama sebagai aspirin. Aspirin sendiri berasal dari bahasa Jerman yang artinya sebuah asam yang secara kimia identik dengan asam salisilat. Penemuan ini ditemukan oleh seorang yang jenius disebut Felix Hoffmann. Obat ini dinobatkan sebagai obat sepanjang masa. Selain aspirin, masih banyak lagi obat-obat legendaris yang dihasilkan oleh Bayer. Di antaranya seperti heroin, veronal, dan hipnotik, dan lain sebagainya. Pada tahun 1916, ilmuwan Bayer menemukan suramin, sebuah senyawa yang berkhasiat sebagai antibiotik atau antiparasit pertama yang berhasil disintesis secara kimia. Tahun 2006, Bayer AG mengakuisisi Schering AG dengan senilai 14,6 miliar euro yang merupakan salah satu dari 10 besar dalam sejarah merger dan akuisisi dunia. Sesaat sebelum Schering AG jatuh ke pelukan Maersk AG dan secara resmi berubah nama menjadi Bayer Schering Pharma AG sebagai anak perusahaan Bayer AG. Dengan bergabung divisi OTC dari Roche dan Schering AG, maka hingga sekarang terdapat 4 divisi, yaitu Pharmaceutical, Consumer Health, Crop Science, dan Animal Health. Semuanya berawal dari onggokan limbah yang tak berharga, namun di tangan-tangan orang-orang jenius yang ulet dan tidak kenal menyerah, akhirnya mereka bisa menguasai dunia dan sangat berjasa bagi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia penduduk di planet bumi ini.